Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin, salah seorang calon guru penggerak Angkatan 3 perwakilan dari SMP Negeri 1 Cimas, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan demonstrasi kontekstual mengenai penerapan inquiry apresiatif yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Baik, tanpa menunggu lama lagi, let's get on. Pertama, saya akan memulainya dari apa yang dimaksud dengan pendekatan inquiry apresiatif itu. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, serta pendekatan ini juga mempercayai bahwa setiap orang itu memiliki inti positif dan mengupayakan agar kelemahan suatu sistem organisasi menjadi tidak relevan. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa pendekatan inquiry apresiatif ini hanya berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dan berupaya bagaimana menyatukan kekuatan tersebut sehingga melahirkan kekuatan yang setinggi-tingginya, sehingga nantinya memudahkan kita atau suatu organisasi, dalam hal ini sekolah, dalam mencapai visi yang sudah ditentukan atau dicita-citakan bersama. Dalam pelaksanaannya, pendekatan inquiry apresiatif ini bisa dimulai dengan cara mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ada 5 tahapan utama dari pendekatan inquiry apresiatif ini yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan akronim BAGJA atau Bagja. Dan perlu kita ketahui bahwa arti sederhana dari Bagja ini kalau dalam bahasa Sunda ini adalah bahagia. Adapun 5 tahapan yang dimaksud Bagja tadi adalah sebagai berikut. B-nya itu sendiri adalah buat pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan A-nya itu adalah ambil pelajaran, dan G-nya itu sendiri adalah gali mimpi, lalu dilanjutkan dengan J-nya itu jabarkan rencana, dan diakhiri dengan A-nya itu sendiri adalah atur eksekusi. 5 tahapan ini diadaptasi dari Nobel and McGrath tahun 2016. Selanjutnya, untuk memudahkan kita dalam mewujudkan perubahan yang positif dan konstruksif di sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagja, berikut saya sajikan apa yang menjadi visi saya sebagai guru penggerak. Adapun visinya tersebut adalah terwujudnya peserta didik yang religius, kolaboratif, bernalar kritis dan kreatif menuju manusia sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan visi ini, maka saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui model Bagja dengan tahapan sebagai berikut. B. Buat pertanyaan. Pada tahap ini, kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Untuk mewujudkan visi yang sudah disebutkan tadi, yang menjadi pertanyaan utama di sini adalah bagaimana mewujudkan peserta didik yang religius, kolaboratif, bernalar kritis, dan kreatif di sekolah. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pada tahapan ini, kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan dari langkah kedua ini yaitu hal-hal positif apa yang pernah diraih siswa di sekolah. Kemudian kita lanjut ke tahap yang ketiga yaitu G. Gali mimpi. Pada tahapan ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Adapun yang menjadi pertanyaan pada langkah yang ketiga ini yaitu kondisi siswa seperti apa yang Anda impikan di masa yang akan datang. Kemudian kita lanjut ke tahapan yang keempat yaitu J. Jabarkan rencana. Di tahapan ini kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi yang sudah kita paparkan tadi. Dan yang menjadi pertanyaan dalam lampahan ini yaitu apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut. Dan langkah terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pada tahap ini, kita memutuskan langkah-langkah yang akan kita ambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi yang sudah dipaparkan tadi. Dan yang menjadi pertanyaan dalam tahapan ini yaitu
siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan visi tersebut, dan strategi apa yang akan diambil untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut. Untuk memudahkan kita dalam memahami bagaimana cara kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui model Bagja dalam upaya mewujudkan perubahan positif dan konstruktif di sekolah, berikut saya sajikan tabel Bagja. Dan yang menjadi impian atau harapan saya untuk generasi saya di masa akan datang adalah sebagaimana visi yang sudah dipaparkan tadi, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, kolaboratif, bernalar kritis dan kreatif menuju manusia sejahtera lahir batin. Dimulai dari tahapan pertama B, yaitu buat pertanyaan, dan yang menjadi pertanyaan utamanya yaitu adalah bagaimana mewujudkan peserta didik yang religius, kolaboratif, bernalar kritis dan kreatif di sekolah. Tindakan yang akan saya lakukan untuk menjawab pertanyaan ini yaitu menuntun mereka melalui pengajaran sebagai proses pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila baik ke dalam proses pembelajaran maupun konten pembelajaran. Di tahapan kedua yaitu ambil pelajaran, dan yang menjadi pertanyaan dalam tahapan kedua ini yaitu hal-hal positif apa yang pernah diraih siswa di sekolah. Tindakan yang akan saya lakukan untuk menjawab pertanyaan ini yaitu secara kolaboratif bersama siswa untuk merefleksikan diri terkait apa yang sudah diraih dan hal apa yang menjadi kekuatan mereka. Di tahapan ketiga, gali mimpi, saya menuliskan pertanyaan kondisi siswa seperti apa yang kita impikan di masa yang mendatang, dan tindakan yang akan saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah berkolaborasi bersama pimpinan, yakni kepala sekolah, juga rekan sejawat, baik itu pendidik maupun tenaga pendidikan, untuk menyatukan kekuatan. Hal ini perlu saya lakukan karena sejatinya tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya kerjasama. Di langkah yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang menjadi pertanyaan dalam langkah keempat ini yaitu apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut. Tindakan yang akan saya lakukan untuk menjawab pertanyaan ini yaitu mendesain pembelajaran, melakukan penilaian keterampilan, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Dan di langkah yang terakhir yaitu atur eksekusi. Dan yang menjadi pertanyaan dalam tahapan ini yaitu siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan visi tersebut. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab tersebut adalah tentunya visi tadi tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik itu antara pimpinan, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Karenanya di sini perlu suatu upaya untuk menyatukan kekuatan ini guna mewujudkan visi yang mulia ini. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu strategi seperti apa yang akan diambil untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut. Tindakan yang akan saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu menuntun mereka melalui keteladanan. Akhir kata, sebagai motivasi untuk kita semua dalam upaya mewujudkan perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah, tentunya perlu kita ketahui secara bersama bahwa perubahan yang positif dan konstruktif sebagaimana diuraikan tadi tentunya membutuhkan waktu dan bersifat bertahap. Karenanya, melalui doa dan usaha yang maksimal, serta terus berlatih mengelola diri dan menjalin kerjasama untuk menyatukan kekuatan dalam menjalani proses perubahan serta dilakukan dengan niatan yang tulus, maka apa yang menjadi visi sekolah akan terwujud, insya Allah. Demikian video yang disampaikan, mohon maaf atas kekurangan, kiranya video ini bisa memberikan inspirasinya untuk kita semua. Salam guru penggerak, the leader of future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.